Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan online ini. Untuk yang kesekian kalinya, kami sebagai gembala mengunjungi Bapak Ibu kembali lewat firman Tuhan online ini. Harapan kami ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan lewat video ini, Bapak Ibu senantiasa kembali diberkati oleh Tuhan, kerohanian Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan, renungan firman Tuhan malam ini adalah bagaimana pertumbuhan rohani Anda. Yang terambil dari Mazmur 92 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Tema firman Tuhan berkata, bagaimana pertumbuhan rohani Anda. Selama 1 bulan kita tidak bertemu secara fisik. Kita hanya berkomunikasi lewat telepon. Bapak Ibu dengar firman Tuhan lewat audio, lewat video ini. Tetapi harapan kami, kan kami percaya Roh Kudus akan senantiasa membimbing Bapak Ibu senantiasa di dalam bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi tema firman Tuhan yang kesekian kalinya malam hari ini adalah bagaimana pertumbuhan rohani Anda. Posisi Tuhan seharusnya yang tertinggi dan tersentral dari kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi bisa saja dengan mudah tersingkir oleh berbagai alasan. Berbagai masalah kehidupan maupun bermacam-macam kesibukan dan tanggung jawab kita seringkali membuat orang-orang Kristen tidak sadar menggeser posisi Tuhan dari pusat kehidupannya. Kesibukan kita, persoalan yang bertubi-tubi, suasana yang tidak mendukung, bisa saja posisi Tuhan tergeser dari pusat kehidupan kita kalau kita tidak betul-betul menjaganya. Mazmur 92 ini mengingatkan orang-orang beriman tentang pentingnya secara sadar memposisikan Tuhan sebagai sentral utama dalam kehidupan kita. Mazmur 92 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan." Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Kita harus tetap menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi dalam situasi apapun, selama-lamanya. Tidak boleh digeser oleh apapun. Kesukaan kita tidak boleh menggeser Tuhan dari posisinya. Kedukaan kita, persoalan kita tidak boleh menggeser Tuhan dari posisi yang seharusnya. Sama seperti yang kata pemazmur 92 ayat 1 berkata, Mazmur ini mengajarkan umat Tuhan untuk terus merespon baik berkat-berkatnya, baik tantangan-tantangan dalam hidup mereka dengan sikap yang benar. Kita harus merespon semua kebaikan Tuhan dan situasi yang tidak baik yang diizinkan Tuhan, kita harus meresponnya dengan cara yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang membedakan orang beriman dan orang yang tidak beriman adalah di mana mereka memposisikan Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama, sikap meninggikan Tuhan pada orang beriman itu terungkap jelas dalam kebiasaan mereka bersyukur kepadanya. Itu kelihatan dari gaya hidupnya. Mazmur 92 ayat 1 berkata, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagimu ya Tuhan yang Maha Tinggi. Adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun.
Dan hasrat mereka memberitakan kasih setia Tuhan sepanjang waktu. Terungkap dalam Mazmur 92 ayat yang kedua berkata, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kasih setiamu di waktu malam. Baik tidak baik situasinya, kita harus memberitakan kasih setia Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Jangan ketika semuanya baik, oh terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Ketika situasi tidak baik, Tuhan mengapa Engkau lupakan aku? Tidak. Firman Tuhan berkata, Mazmur 92 itu berkata, memberitakan kasih setia Tuhan waktu pagi, memberitakan kasih setia Tuhan di waktu malam. Tetapi orang fasik, orang yang tidak beriman, justru sebaliknya. Mereka tidak mengakui kebesaran Tuhan serta keagungan karyanya, karena mereka tidak menyadari bahwa semua realitas kehidupan ini berasal dari Tuhan. Kalau mereka berhasil, ini karena aku kuat, karena aku bisa. Tetapi mereka tidak pernah menyanyikan syukur kepada Tuhan atas apa yang pencapaian hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Mazmur 92 ayat yang 6 berkata, prinsip sahabat adalah prinsip memposisikan Tuhan Allah di tempat yang tinggi, yang seharusnya semua yang lain berada pada posisinya. Tetapi Tuhan pada posisi tertinggi dan yang lain pada posisi yang seharusnya. Ada prioritas-prioritasnya. Tetapi di atas prioritas apapun, Tuhanlah yang terutama. Bukan saja dalam situasi baik, dalam situasi yang tidak baik sekalipun sikap ini memberi pembebasan. Orang beriman tidak perlu dibelenggu oleh berbagai-bagai kekhawatiran tentang kebutuhan hidup atau oleh ancaman-ancaman yang datang dari orang-orang fasik. Sekarang sedang terjadi, tidak ada kebaktian, tidak ada ibadah di gereja. Loh, saya mau makan apa? Tetapi selama Roh Kudus masih ada di muka bumi ini, firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima Roh Kudus, penolong yang dijanjikan oleh Bapa. Kita punya Roh Kudus sebagai penolong dalam situasi apapun yang kita alami hari-hari ini. Bergandeng tanganlah dengan penolong kita, yaitu Roh Kudus. Jika Tuhan bertahta di surga dan bertahta di hati kita, kita akan bertumbuh terus ke arah Dia. Sebaliknya, orang yang menggeser Tuhan keluar dari hidupnya akan mengalami kekeringan rohani dan akan binasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini mari kita merenungkan bersama-sama. Apakah hidup kita sedang bertumbuh ke arah Tuhan? Atau rohani kita sedang mengalami stagnan? Atau mengalami penurunan? Dalam 1 bulan ini kita mengalami gangguan dalam hal aktivitas beribadah, kita tidak ke gereja. Tetapi harapan kami adalah Bapak Ibu senantiasa di rumah berdoa, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Dan malam hari ini kita renungkan kembali. Kita renungkan bersama-sama. Apakah hidup rohani kita sedang bertumbuh ke arah Tuhan atau sedang mengalami penurunan? Dan harapan kami ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, saudara akan terus giat mencari Tuhan, giat menyembah Tuhan, sehingga pertumbuhan rohani kita akan senantiasa bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus. Sampai situasi ini boleh kembali normal, kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang saat ini mendengarkan firman ini di rumah. Berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah anak cucu mereka, berkatilah kesehatan mereka.
Engkau Tuhan bagaikan tembok berapi yang membentengi kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga tidak ada panah-panah si iblis yang bisa menyentuh mereka, karena Engkau yang menjadi benteng hidup mereka, karena Engkau yang menjadi perisai mereka. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.